Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam renungan pagi dari Gereja Kalimantan Evangelis Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami bersyukur atas pagi ini yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah kami boleh menapaki sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami dalam terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan amanah Gereja Kalimantan Evangelis, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 17 September tahun 2020, yaitu diambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 6. 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 6 di bawah judul nasihat-nasihat terakhir. Demikian firman Tuhan. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan Ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun Ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun Ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Amin untuk firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan bertemu dengan orang-orang yang hidupnya tidak layak, tidak benar di hadapan Tuhan. Atau mungkin kita sendiri yang berada dalam posisi ketidaklayakan tersebut. Dan bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, apalagi yang melakukan ketidaklayakan itu adalah saudara kita di dalam Tuhan, maka kita tidak boleh membiarkan hal itu berlangsung terus-menerus tanpa ada yang mencegah, tanpa ada yang menghentikan, tanpa ada yang mengingatkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, nas kita hari ini adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dan salah satu hal yang dikemukakan, diperjuangkan lewat surat ini adalah dalam rangka Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, secara khusus warga jemaat yang masih bertahan hidup dalam ketidaklayakan, yaitu hidup dalam dosa. Rasul Paulus mengingatkan bahwa ia sudah datang. Itu datang dalam pengertian ia menjumpai mereka dalam surat yang ia telah kirim. Surat yang pertama yang merupakan wakil dari dirinya sendiri, di mana ia menyampaikan arahan bimbingan kepada mereka, dan begitu pula surat yang kedua. Dan ia berharap bahwa ketika ia datang, mereka telah meninggalkan dosa dan pelanggaran mereka. Mereka hidup berkenan, hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Dan dalam nas yang dibacakan bagi kita, Rasul Paulus mengingatkan mereka tentang siapa dia dan tentang apa yang menjadi kekuatan dia, sehingga ia berjalan, ia melangkah di dalam Tuhan. Dalam ayat 4 dikatakan, karena sekalipun Ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun Ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia
untuk kamu karena kuasa Allah. Artinya ibu bapak saudara, Paulus menjadi pribadi yang memperjuangkan kebenaran, yaitu membawa orang kepada takut akan Tuhan, membawa orang kepada keselamatan. Jadi saya memberi tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah melawan dosa. Melawan dosa. Paulus melawan dosa. Dengan surat ini dia melawan dosa. Dia tidak ingin umat jatuh terpuruk, hidup dalam dosa terus menerus, sehingga sampai Tuhan mengadili mereka, menghukum mereka dalam murkanya. Sehingga surat ini mengingatkan mereka supaya mereka berhenti berbuat dosa. Karena kalau mereka tetap dalam keberdosaan mereka, Paulus akan datang menegur dengan keras, dan yang lebih lagi adalah kuasa Tuhan, penghakiman Tuhan yang akan mereka terima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Paulus berani? Kenapa Paulus melakukan bahaya untuk mengingatkan keluarga jemaat yang bersalah? Karena ia adalah rasul Tuhan yang diamanatkan oleh Tuhan. Ia harus membawa kabar baik, bahwa orang berdosa kembali kepada Tuhan, dan ia konsisten melangkah dalam perjuangannya, mengingatkan, membawa kebaikan kepada orang yang berdosa. Itu sebabnya ia menulis surat ini. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan kekuatan Paulus adalah kekuatan kasih sayang Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hal pertama yang akan kita renungkan adalah kita adalah bagian dari umat percaya, dan kita punya tanggung jawab seperti Paulus untuk mengingatkan orang-orang yang berdosa, atau mungkin mengingatkan diri kita supaya meninggalkan dosa dan pelanggaran yang ada pada diri kita. Jadi saudara, orang-orang yang berdosa yang ada di sekitar kita harus kita tegur, kita nasihati dengan berbagai cara, dengan berbagai pendekatan. Jadi dosa tidak boleh kita biarkan, tapi harus kita lawan, harus kita hentikan, dan Paulus melakukannya. Kita tidak akan mampu, tidak akan bisa melakukan tugas tersebut sendiri. Kita memerlukan otoritas Tuhan, yaitu kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jadi kepada Dialah kita bersandar, memohon kuasa pertolongannya. Jadi ibu bapak saudara, marilah kita bersama-sama melawan dosa, menghentikan dosa yang ada di sekitar kita dengan berbagai pendekatan, dengan berbagai cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentu saja menjauhkan kekerasan. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan, kekuatan kita melawan dosa adalah kekuatan dari kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kita lewat Roh Kudus-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya, melawan kuasa dosa dalam berbagai bentuknya. Amin. Firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, mampukanlah kami mempunyai hati yang mau melawan segala dosa dan pelanggaran, sehingga kami layak di hadapan hidup kudus, dan begitu pula kami boleh membawa orang-orang berdosa kepada kebenaran. Bapa dalam Yesus Kristus, mampukanlah kami melawan dosa, hidup berkenan, hidup layak di hadapan-Mu, karena pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan.